sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat hari ini Engkau telah memberi kesempatan kepada kami untuk kami datang kepada Engkau, untuk kami mempersembahkan puji-pujian kami, dan kami juga rindu akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkau sertai kami, anak-anak-Mu yang akan mempersembahkan yang terbaik buat Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sudah deh, kita akan mulai pujian dengan pujian dari terbit matahari. Menjaga kita, karena kasih Tuhan itu indah dan sungguh indah. Kita akan nyanyikan lagu pujian kasih Yesus indah. Indah, lebih indah,
bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Ya, kita mempersiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan. Aku mau cinta Yesus selamanya. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan mengenai Raja Yoas. Tetapi sebelum itu baiknya kita mulai dengan doa ya. Ikutin Jesse berdoa ya. Pertama kali kita lipat tangan lalu tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah memberikan kami pagi yang cerah hari ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca sedikit dari firman-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Engkau yang pimpin dan sertai kami, agar kami dapat mengerti isi dari firman-Mu hari ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, tadi Cici udah bilang sebelumnya kita akan belajar mengenai Raja Yoas. Siapa sih Raja Yoas itu?
Nah, materi hari ini kita ambil dari 2 Tawarik pasal yang ke-24. Nah, Raja Yoas itu adalah seorang raja di Yehuda dan Yerusalem. Dia itu diangkat pada umur 7. Wah, masih muda banget ya pas dia diangkat jadi raja. Nah, lalu Raja Yoas ini itu hidup benar di hadapan Tuhan dan percaya terhadap Tuhan selama masa hidup Imam Yoyada. Nah, jadi pada suatu hari Yoas ini mau memperbaharui bangunan rumah Allah, rumah Tuhan, karena rumah Tuhan ini udah mulai gak bagus. Nah, habis gitu dia kumpulin nih semua orang, imam-imam dan orang Lewi. Terus dia bilang begini, "Pergilah kamu ke kota-kota Yehuda dan kumpulkanlah uang dari seluruh orang Israel untuk memperbaiki rumah Allahmu setiap tahun. Lakukanlah hal itu dengan segera." Nah, tetapi si Imam Lewi ini gak ngelakuin itu dengan cepat, dengan segera. Terus akhirnya si Yoas ini panggil Imam Yoyada. Dia nanya, kenapa nih gak dilakuin dengan segera, padahal bait Allahnya udah mulai rusak. Nah, lalu akhirnya Yoas ini suruh bikin sebuah peti. Nah, terus peti ini tuh ditaruh di depan gerbang rumah Tuhan. Nah, apa sih fungsi dari petinya? Nah, jadi semua orang Israel ini disuruh bayar pajak seperti yang Musa udah pernah kasih tahu dulu pas di padang gurun. Nah, nanti pajaknya ini tuh harus dimasukin ke peti. Nah, lalu setelah mendengar hal itu, orang-orang Israel tuh pada senang. Wah, kita mau betulin bait Tuhan nih. Nah, akhirnya mereka bawa tuh semua pajaknya, terus mereka masukin ke peti itu. Nah, lalu pas peti itu udah penuh, pas peti itu tuh bakal dibawa masuk ke dalam sama orang Lewi sama imam atas nama raja. Nah, lalu mereka bakal keluarin uangnya, mereka hitung, mereka simpan, dan peti itu mereka taruh lagi di depan gerbang rumah Tuhan. Nah, habis itu kegiatan itu dilakuin berulang-ulang sampai akhirnya peti itu penuh. Peti itu penuh, dihitung lagi, terus akhirnya ada banyak uang yang kekumpul. Nah, setelah uang banyak itu kekumpul, sama Raja Yoas sama Imam Yoyada dikasih nih ke tukang-tukang untuk betulin rumah Tuhan ini. Nah, habis itu setelah selesai rumah Tuhan ini dibetulin, ternyata masih ada sisa uang. Nah, sisa uangnya ini akhirnya dipakai untuk bikin perabotan rumah Tuhan. Nah, setelah selesai semuanya, lambat laun, kelamaan, Imam Yoyada pun bertambah tua dan akhirnya Imam Yoyada dipanggil Tuhan. Imam Yoyada dimakamkan di kota Daud di samping makam raja-raja karena Imam Yoyada ini sangat baik. Nah, setelah Imam Yoyada tidak ada, para pemimpin-pemimpin di Yehuda datang kepada Yoas. Lalu dia menyembah Yoas. Dan setelah itu Raja Yoas pun mulai mendengarkan para pemimpin Yehuda. Nah, setelah dia mendengarkan para pemimpin Yehuda ini, lama-kelamaan dia meninggalkan rumah Tuhan dan akhirnya berbalik malah menyembah berhala-berhala, tiang-tiang berhala, patung-patung berhala, dan akhirnya pun Israel pun meninggalkan Tuhan. Nah, karena Israel meninggalkan Tuhan, Israel mendapat murka dari Tuhan. Nah, lalu Tuhan mengirimkan berbagai macam nabi, banyak nabi yang datang, tetapi mereka nggak mau dengar. Nah, lalu akhirnya imam Tuhan itu memenuhi Zakaria. Siapa Zakaria? Zakaria ini adalah anak dari Imam Yoyada. Nah, lalu Imam Yoyada ini datang dan dia berkata, "Beginilah firman Allah, mengapa kamu melanggar perintah-perintah Tuhan sehingga kamu tidak beruntung? Oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, Ia pun meninggalkan kamu." Nah, tapi walaupun Zakaria ini udah bilang begitu, mereka tetap gak mau dengar. Malahan si Zakaria ini dilemparin sama batu sampai akhirnya Zakaria ini pun meninggal. Nah, setelah pergantian tahun, ada sebuah negara kecil bernama Aram. Nah, lalu Aram ini menyerang Yoas dan memasuki Yehuda dan Yerusalem. Nih, padahal Aram ini tuh negara kecil, jadi dia cuma punya pasukan sedikit doang. Tapi karena Tuhan udah ninggalin Yoas dan ninggalin Israel, akhirnya tentaranya mereka yang banyak banget itu dikasih ke si Aram.
Jadinya Yehuda dan Yerusalem pun terkalahkan oleh Aram. Nah, setelah mereka dikalahin, si Yoas ini ditinggalin dengan kondisi fisik yang parah. Dia itu terluka sangat parah. Nah, walaupun setelah itu, para pegawai-pegawainya si Yoas ini udah bekerja sama, membuat kesepakatan untuk mereka itu mau bunuh Yoas. Mereka mau bunuh Yoas karena waktu itu si Yoas ini pernah bunuh Zakaria, yaitu anak Imam Yoyada. Nah, akhirnya mereka bersepakat untuk menusuk Yoas saat di tempat tidurnya. Akhirnya Yoas pun meninggal dan dia dimakamkan sama di kota Daud, tetapi dia tidak dimakamkan di makam raja-raja. Nah, dari kisah ini kita dapat mempelajari bahwa kita itu harus setia terus sampai sama Tuhan sampai akhir hidup kita. Nah, kita kan udah setia nih dari sama Tuhan, seperti adik-adik ini dari kecil. Jangan sampai malahan nanti saat udah besar kita malahan melupakan Tuhan. Nah, walaupun ada masalah, kita itu tetap harus terus percaya sama Tuhan. Karena sebenarnya saat kita meninggalkan Tuhan, itulah baru masalah yang sebenarnya yang terjadi. Karena saat kita meninggalkan Tuhan, kita udah gak ada lagi yang nolongin. Kita gak tahu mau bergantung sama siapa lagi. Oleh karena itu, setiap kali kita ada masalah, kita harus ingat Tuhan. Kita harus berdoa dan meminta tolong kepada Tuhan agar Tuhan dapat menolong kita. Nah, terus maka dari itu, ayat hafalan kita hari ini diambil dari 2 Timotius 4 ayat 7. Nah, aku bacain ya. Nah, pertama 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Nah, kita ulangin sekali lagi ya. 1, 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Nah, dari ayat hafalan ini, kita harus ikutin ayat hafalan ini ya. Kita harus menyelesaikan pertandingan ini sampai akhir. Yang dimaksud dengan pertandingan di sini adalah hidup kita. Jadi kita harus mengakhiri hidup kita dengan baik dan memelihara iman kita terus kepada Tuhan dan terus percaya kepada Dia. Nah, kita tutup dengan doa ya. Ikutin Cici berdoa. Lipat tangan, tutup mata, dan berdoa. Bapa yang kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang indah pada pagi hari ini. Berkatilah kami agar kami terus dapat mengandalkan Engkau dan tidak pernah meninggalkan Engkau di situasi apapun. Berkatilah kami agar kami dapat mengakhiri segalanya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bye-bye, sampai ketemu di minggu depan.